Modern Benoni adalah salah satu varian Benoni defense yang terjadi setelah sequence D4, kuda F6, C4, C5, D5, E6, dan ini merupakan tipikal bentuk bangunan dari Benoni defense. Di sini langkah paling populer putih adalah kuda ke C3, dan pion makan pion adalah langkah wajib dalam Benoni defense. Setelah pion makan pion, jika Anda perhatikan hitam memiliki pion mayoritas di sayap menteri, ini nantinya akan menjadi senjata rahasia. D6, E4, dan G6. Kuda ke F3, gajah G7, dan jika gajah G5, H6. Gajah makan, menteri makan, gajah E2, rokade, rokade, gajah ke G4, H3, gajah makan, kuda D7, benteng C1, A6, bersiap mendorong B5, namun A4, H5, memblokir aktivitas gajah di sayap raja, menteri ke B3, benteng A B8, A5, berusaha mengunci pergerakan pion, namun tetap saja B5, pion makan, benteng makan menyerang menteri, menteri C4, dan langkah yang sangat kuat, kuda E5. Menteri E2, kuda makan gajah skak, menteri makan, dan menteri makan, pion makan, benteng makan pion, kuda D1, benteng B4, kuda E3, A5, benteng B1 menawarkan pertukaran benteng, namun A4 terus mendorong maju pion bebas. Kuda C2 menyerang benteng, namun benteng B8 mengabaikan serangan tersebut. Setelah kuda makan benteng, pion makan kuda. Dan Anda bisa melihat betapa kuatnya kombinasi gajah dan dua pion bebas serta benteng menekan sayap menteri. Hitam akan menang. Gajah G2 merupakan langkah yang paling umum. Setelah rokade, posisi ini dikenal sebagai varian klasikal mainline. Langkah terkuat hitam di sini adalah benteng E8, menyerang pion. Dan setelah menteri C2, gajah G4 berusaha untuk mengeliminasi kuda. Gajah F4 menekan pion juga membuka kemungkinan tambahan serangan melalui manuver kuda ke B5. Karena itu A6 mematahkan kemungkinan serangan putih. Benteng Fs1, dan di sini kuda ke H5 menyerang gajah. Jika gajah E3, B5 mulai mendorong maju pion mayoritas, H3, gajah makan, kuda D7 mengizinkan gajah makan kuda, pion makan gajah, dan menteri E2 menyerang pion, menteri H4, F3 memperkuat formasi pion, namun F5, dan jika pion makan pion, benteng makan gajah, menteri makan benteng, gajah D4, hitam menang. Jika gajah ke G5, gajah ke F6 menawarkan pertukaran, tetapi mengapa? Bukankah gajah gelap adalah perwira aktif yang menguasai main diagonal?
Ya tentu, namun kita menukarkannya dengan gajah gelap lawan. Dan sejak kita memiliki pion mayoritas, maka dengan semakin berkurang perwira, akan semakin besar kemungkinan kita untuk menang. Lagi pula, setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan putih telah membantu kita mengembangkan menteri. H3, gajah makan, kuda F4. Dan seandainya sekarang A4 mencegah B5, kuda makan pion skak. Ini adalah teknik removing the guard, karena sesudah pion makan kuda, gajah terang kehilangan pelindungnya. Menteri makan gajah, menyerang pion, raja H2, kuda ke D7, pengembangan perwira. A5, melumpuhkan pion mayoritas hitam. Namun ini tidak penting lagi karena serangan hitam telah berpindah ke sayap raja. Menteri F4 skak, raja G2, dan benteng K5. Benteng E3, kuda F6, menekan pion. Benteng AF1, kuda ke H5, mengontrol petak G3 dan memungkinkan serangan benteng terhadap raja. Kuda E2, menyerang menteri. Menteri ke H4. Setelah kuda G3, kuda F4 skak, raja F3. Satu-satunya langkah untuk menghindari skakmat, benteng A E8, mengaktifkan benteng untuk menambah serangan. B4, berusaha membuka ruang bagi menteri. H5, pion makan dan menteri makan pion, mengancam skakmat. Benteng B3, memberi ruang pelarian bagi raja. Menteri G4 skak, raja E3, dan kuda ke G2 skak, raja D2, kuda makan, raja makan. H4, kuda E2, benteng makan pion. Benteng E3, benteng makan, pion makan. H3, raja D2, H2, menteri D1, dan menteri F3. Hitam 100% akan menang. Kita kembali. Jika gajah ke G3, di sini kita memiliki rencana yang sangat brilian. Dimulai dengan gajah makan kuda. Hal ini penting dilakukan karena kuda menguasai petak gelap di center. Sesudah gajah makan gajah, kuda makan gajah, pion makan, dan Anda bisa melihat bagaimana powerfulnya gajah gelap hitam mengontrol petak gelap di center dan di main diagonal. Jika kekuatannya dikombinasikan dengan ekspansi pion mayoritas di sayap menteri, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, ini akan mendatangkan kekalahan bagi putih. Sampai di sini permainan bisa berlanjut dengan kuda D7, A3, C4, benteng B1, B5, B3, pion makan, dan dengan hilangnya pion B putih, ini dengan sendirinya memberikan outpost kepada kuda di C5. Menteri makan, kuda ke C5 menempati outpost menyerang menteri. Menteri C2, benteng C8, sebuah shadowing. Menteri D2, dan menteri ke A5, sebuah serangan yang sangat kuat. Benteng C1, kuda ke A4,
Setelah ini benteng B3 berusaha mempertahankan diri, namun sudah sangat terlambat karena gajah makan kuda. Benteng makan, kuda makan, dan hitam menang perwira. D4, kuda F6, C4, C5, D5, E6, kuda C3. Pion makan, D6, E4, G6, dan kita akan memeriksa lain F4. Ini dikenal sebagai Taimanov attack. Putih mendominasi center dan bermaksud mendorong E5 untuk membongkar pertahanan hitam. Respon hitam yang benar adalah menteri ke-7. Shadowing terhadap raja menghentikan kemungkinan putih memajukan pion E5. Kuda ke F3. Ini merupakan langkah jebakan karena jika kuda makan pion, menteri A4 skak. Jadi gajah ke G7, gajah D3, rokade, gajah G4, H3, gajah makan, menteri makan, kuda B D7, memperkuat kontrol E5. Jika F5, kuda E5, menteri E2, kuda ke H5, benteng F2, kuda G3, menteri E3, kuda makan gajah, menteri makan, gajah makan kuda. Dan langkah yang benar adalah pion makan gajah, kuda makan pion, benteng E2, benteng E8, pion makan, gajah B2, menteri H4, C4, kuda ke G3, benteng makan benteng, benteng makan, menteri ke F3, kuda ke F5, benteng C1, dan benteng E3, menteri ke F1, benteng G3, benteng E1, kuda ke E3, dan benteng makan kuda. Ini merupakan langkah terpaksa. Benteng makan, raja ke H2, menteri G3 skak, raja G1, dan benteng E1. Hitam menang. Jika G4 melakukan serangan besar-besaran untuk menghancurkan hitam, ini sulit untuk berhasil. Benteng A E8, dan seperti yang kita tahu, salah satu prinsip penting dari penyerangan adalah bahwa serangan dari sayap akan ditakdirkan gagal jika pihak yang menyerang tidak menguasai center. Di situasi ini, jelas putih tidak sepenuhnya menguasai center. Dengan meletakkan benteng di E8, hitam bersiap memukul center. Begitu putih memajukan pion sayapnya. H4, C4, gajah C2, dan H5. Pion makan, kuda makan, mengancam pion H4. Menteri G4, gajah D4 skak, raja G2, dan gajah makan kuda. Pion makan, dan pion ini menutup kemungkinan gajah gelap menguasai main diagonal. Kuda F6, menteri H3, dan kuda makan pion. Benteng E1, F5, gajah E3, kuda makan pion. Gajah D2, kuda K2, menteri F3, menteri ke F6, benteng AB1,
dan kuda D4. Menteri C3. Kuda makan, menteri makan, menteri makan pion. Menteri C3. Benteng makan benteng, benteng makan, dan kuda makan pion skak. Gajah makan, menteri makan. Benteng KH1 mengancam skak, namun menteri E5 menawarkan pertukaran menteri. Menteri makan pion, benteng ke-8, dan kita bisa berhenti di sini, di mana hitam unggul 3 pion dan menguasai file E. Jika gajah ke E3, benteng A E8, benteng F2 bersiap doubling benteng. Namun sebuah langkah yang sangat cerdik, kuda makan pion. Gajah makan kuda akan dibalas. Gajah makan kuda, pion makan, dan menteri makan. Menteri makan, benteng makan. Gajah ke C1, F5. Dan tidak saja hitam unggul 1 pion, dia juga berpotensi menambah keunggulan tersebut menjadi 2. Rencana jangka panjang hitam di sini adalah menghilangkan semua benteng dari papan dan memasuki ending kuda versus gajah, di mana dia pasti akan menang. Kuda makan kuda merupakan langkah yang benar. F5. Ini mengizinkan putih memakan pion dan menteri makan kuda. Sekarang dengan terkuncinya file F, doubling benteng menjadi tidak berguna bagi putih. Karena itu, benteng E1 dan kuda ke F6. Setelah gajah C4, A6, A4, benteng E4, B3, dan benteng E8. Benteng E2, Raja F8 menghindarkan diri dari shadowing, dan sekarang hitam bersiap memenangkan pion. Benteng D1 memberikan perlindungan terhadap pion. Benteng E7 bersiap meletakkan kuda di petak outpost. Benteng D3 dan kuda E4. Kuda ini sangat kuat menjajah wilayah pertahanan putih. G4 berusaha membuka ruang serangan. Kuda C3 menyerang benteng. Dan jika benteng E1, B5, pion makan, gajah terjebak. Jika benteng D2, kembali B5, pion makan, dan jika benteng makan kuda, gajah makan, benteng D3, dan langkah luar biasa, benteng makan gajah, benteng makan, menteri makan benteng, gajah D4, hitam kembali menang. Jika benteng ke C2 menyerang kuda, putih lagi-lagi akan kalah setelah benteng makan gajah. Benteng makan dan benteng makan, menteri makan benteng, gajah ke D4. Hitam akan menang dengan sangat mudah. D4, kuda F6, C4, C5, D5. E6, kuda C3, pion makan, D6. E4, G6, dan kita akan melihat langkah gajah D3. Ini adalah varian kenak. Hitam harus melanjutkan gajah G7. H3 mencegah gajah terang menempati G4. Rokade, kuda F3, dan hitam punya langkah triki B5.
mendorong maju pion mayoritas untuk menekan sayap menteri. Jika kuda makan pion, benteng E8, kuda kembali ke C3, kuda makan pion, kuda makan F5. Hitam akan mendapatkan kembali perwiranya dengan permainan yang kuat. Jika gajah makan pion, kuda makan pion, kuda makan menteri A5 skak, gajah D2, menteri makan gajah, mencegah rokade, kuda makan pion, dan menteri makan pion, benteng B1, menteri makan pion. Jika rokade, menteri makan pion, kuda makan gajah, benteng makan kuda, menteri C2, kuda C6, gajah E3, kuda ke D4, gajah makan, pion makan, menteri D2, A5. Hitam punya keunggulan 2 pion bebas dengan para perwira yang aktif. Dia akan menang. Jika gajah ke E3 melindungi pion, gajah A6 dan putih tidak bisa rokade. Jika kuda ke B5, kuda D7 rokade, benteng B8, menteri D3, menteri A5, dan tidak ada yang bisa dilakukan putih. Dia akan kehilangan perwira. Misalnya benteng C1, gajah makan kuda. Gajah makan pion akan berhadapan dengan gajah C3 skak, kuda D2, gajah makan kuda skak, menteri makan benteng skak, menteri D1, menteri A2. Hitam kembali menang perwira. Jika kuda E4, F5, kuda D2, F4, gajah makan pion, benteng E8 skak, gajah kembali ke E3, pion makan, benteng makan skak, raja F2, benteng E2 skak, raja G1, gajah H6. Setelah benteng ke A1 menyerang menteri, benteng makan gajah, kuda makan benteng, menteri makan kuda, menteri makan, gajah makan. Hitam lagi-lagi menang perwira. D4, kuda F6, C4, C5, D5, E6, kuda ke C3, pion makan, D6, E4, G6, dan kita kali ini akan memeriksa F3. Ini disebut varian kepenggat. Putih membangun formasi yang mirip dengan varian Samis untuk melawan Kings Indian. Lanjutan terbaik hitam adalah gajah G7. Di sini, semua pemain putih yang berpengalaman pasti akan memainkan gajah G5. Sebuah manuver kreatif menggoda hitam untuk melangkah H6. Dan tentu saja ini merupakan langkah yang harus kita mainkan. Setelahnya, gajah G3. Dan sesudah rokade, putih mengembangkan menteri dengan tempo. Menteri D2 langsung menyerang pion H. Sekarang kita mengerti alur manuver yang dimainkan gajah gelap putih sebelumnya. Menarik pion H naik untuk kemudian berbalik menyerangnya. Ini adalah strategi sederhana yang bisa digunakan saat berhadapan dengan setup
King Sinian, Grunfeld, dan tentu saja Benoni. Di sini sebagai hitam, Anda tidak perlu mempertahankan pion H. Benteng ke E8. Dan ini merupakan langkah jebakan, karena jika gajah makan pion, putih akan langsung kalah setelah kuda makan pion. Pion makan kuda, menteri H4 skak. Karena itu gajah D3 dan kuda B D7. Kuda G2 bersiap rokade. Kuda K5 menyerang gajah dan putih rokade. Sekarang dia siap untuk memakan pion. Namun, kuda makan gajah. Mendeflect menteri. Menteri makan kuda. Dan raja ke H7. H3. Menteri E7. Benteng AE1. Sebuah shadowing terhadap menteri. Kuda D7. F4. A6. Bersiap mendorong. B5. A4. B6. Menghentikan kemungkinan putih mengunci pion mayoritas. Gajah D2. Memperkuat shadowing benteng. Benteng B8 dan kuda ke G3. Semakin memperkuat shadowing terhadap menteri. B5. Pion makan. Pion makan. E5. Pion makan. Dan F5. Berniat membongkar persembunyian raja. C4. Menyerang menteri. Pion makan skak. Pion makan. Menteri C2. Gajah ke B7. Jika kuda makan pion, menteri ke C5 skak mendapatkan kuda. Jadi raja H2 menghindari kemungkinan skak dari menteri. Kuda ke C5 dengan tujuan untuk menempati outpost. Namun ini mengizinkan kuda makan pion. Gajah makan pion menyerang kuda. Kuda C3 dan langkah defensif yang sangat kuat gajah G8. Mempertahankan perlindungan pion juga membantu melindungi raja. Kuda G ke E4. Kuda D3. Dan kuda ini sangat kuat, tidak saja sebagai perwira menyerang, tetapi juga perwira bertahan. Benteng B1. Benteng ke B3. Mencegah putih memajukan pion B, juga bersiap dubbing benteng untuk memperkuat serangan terhadap pion. Kuda E2 dan benteng B8. Gajah C3. Gajah ke D5 menyerang kuda. Kuda G3. H5 dengan tujuan yang sudah sangat jelas. Menteri E2. Kuda ke F4 menyerang menteri. Menteri E3 dan H4. Kuda ke H1. Kuda kembali ke D3 menyerang pion. Menteri E2. Dan di sini kita melihat menteri mengalami overloading karena harus melindungi kuda dan pion. Jadi hitam melepaskan taktik undermining atau removing the guard, dimulai dengan kuda makan pion. Benteng makan, benteng makan, gajah makan, dan gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Dan kita bisa melihat akibat dari taktik undermining. Gajah gelap menjadi tidak terjaga. Benteng makan gajah. Hitam unggul, 2 pion bebas. Di bagian terakhir ini kita akan memeriksa varian ketika putih melakukan pertukaran pion di awal permainan. D4, kuda F6, C4,
C5, D5, E6, dan pion makan. Pion makan, kuda ke C3, D5, pion makan, gajah G5, D4, kuda ke E4. Dan di sini kita akan membiarkan putih merusak formasi pion di sayap raja dengan kuda ke C6. Setelah kuda makan kuda dan pion makan kuda, formasi pion hitam mengalami kerusakan. Gajah F4, dan kita akan memainkan langkah jebakan C4. Setelah benteng C1, gajah D6 menawarkan pertukaran gajah. Gajah makan, menteri makan, benteng makan pion. Putih unggul 1 pion. Namun ini bukan sebuah masalah. Hitam harus melanjutkan dengan gajah ke E6 menyerang benteng juga pion di belakang benteng. Jika putih berusaha mempertahankan pion ini dengan benteng ke A4, ini merupakan kesalahan fatal yang justru akan membuat benteng menjadi aset yang tidak berguna bagi putih. Hitam harus rokade, kuda ke F3 dan B5, benteng A6, raja ke B7, benteng A3, benteng HE8, sebuah shadowing terhadap raja. Jika G3 berusaha melakukan fianchetto, kemudian rokade, hal ini tidak akan berhasil karena adanya langkah gajah ke C4, menekan pion E, dan hal ini dengan sendirinya menghentikan fianchetto. Anda juga bisa melihat betapa tidak bergunanya benteng putih di sayap menteri. Di sini komputer merekomendasikan langkah bagi putih, benteng ke D3. Ini dianggap sebagai langkah terbaik, dan kita tidak perlu memakan benteng ini. Menteri ke C5. Setelah benteng menghindar ke D2, melindungi pion, hitam harus melanjutkan dengan langkah killer D3, E3, dan sekarang putih berniat fianchetto, dilanjutkan dengan mengamankan raja melalui rokade. Akan tetapi ini tidak akan berhasil. Dan jika ingin, silakan pause video Anda untuk mencari langkah terbaik hitam. Anda siap? Benteng makan pion, skak. Pion makan benteng, menteri makan pion, kembali skak. Gajah E2, pion makan gajah, menyerang menteri. Menteri C2, menteri makan kuda, menyerang benteng. Benteng G1 dan menteri F1, skak. Benteng makan, pion makan, promosi menjadi menteri, sekaligus skakmat. Jika putih menyadari bahwa mempertahankan pion adalah hal yang salah, maka langkah terbaiknya benteng ke C1. Hitam kembali harus rokade, kuda ke F3, dan benteng HE8, sebuah langkah yang sangat kuat. Jika kembali putih berusaha fianchetto dengan G3, kali ini gajah ke G4 mengancam untuk memenangkan kuda. Ini akan memaksa gajah G2, dan setelahnya D3. Sampai di sini, apapun jawaban putih, dia akan kalah. Misalnya, E3, gajah makan kuda, gajah makan, dan D2 skak. Raja F1, pion makan benteng promosi, menteri makan menteri, dan raja ke B8. Hitam unggul perwira.
Jika rokade, pion makan pion, kembali forking, menteri makan menteri, pion makan benteng skak, raja makan menteri, benteng makan menteri, lagi-lagi hitam unggul 1 perwira.